Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengisahkan hari-hari awal Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika di Madinah, di mana Abdurrahman bin Auf datang dalam keadaan tidak membawa harta, miskin, dan dia hendak dibantu oleh saudara yang telah dipersaudarakan dengan Rasul, yaitu Sa'ad bin Rabi' al-Ansari, salah satu sahabat kaya Madinah. Tapi Abdurrahman menolak halus dan mengatakan, barakallahu laka fi ahlik wa malik. Semoga Allah memberkahi hartamu, keluargamu, dan hartamu. Duluni ala suq, tunjukkan saja kepada saya di mana pasar. Maka ditunjukkanlah pasar Bani Qainuqa, dan di sanalah Abdurrahman bin Auf mulai berdagang. Dia masuk dan dia langsung mendapatkan keuntungan hari itu samin dan makanan. Begitulah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Suatu hari Nabi SAW melihat Abdurrahman bin Auf terlihat klimis, rapi, ada bekas minyak wangi. Maka Nabi bertanya, apa ini Abdurrahman? Dia menjawab, ya Rasulullah, saya menikah dengan seorang wanita dari Ansor. Nabi bertanya, apa maharnya? Kata Abdurrahman, maharnya adalah nawatan min dhahab. Nawat min dhahab, menurut Anas bin Malik, beratnya adalah 1/4 dinar. Sebagaimana yang disebutkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Awsat. Nabi kemudian berkata, aulim walau bisyah. Kata Nabi, buatlah walimahnya. Untuk mensyukuri ini, mari kita buat walimahnya, walau hanya dengan seekor kambing. Ini masa ketika Abdurrahman masih miskin. Hartanya masih sedikit, mahar hanya nawat min dhahab, dan walimah pun dibuat hanya dengan seekor kambing. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan yang melimpah ruah kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dan ini bisa kita lihat dari kekayaan yang ditinggalkan saat dia meninggal di masa kekhilafan Utsman radhiyallahu anhu, di mana salah satu istrinya, masih menurut Anas, salah satu istrinya mendapatkan 100.000 dinar. Subhanallah, 1 dinar itu sama dengan 1/4 gram emas. 100.000 dinar. Sementara istrinya 4, artinya ada 400.000 dinar. Dan itu baru 1/8 dari kekayaan Abdurrahman bin Auf. Setelah dalam sepanjang hidupnya, hartanya dibagikan dalam jumlah yang tidak terbatas. Dia pernah infak fisabilillah 50.000 dinar. Dia pernah memberikan harta kepada para sahabat yang pernah ikut perang Badar, yang saat itu yang masih hidup ada 100 orang, masing-masing mendapatkan 400 dinar. Dia pernah menginfakkan 1.000 kuda fisabilillah, subhanallah. Ini semua infak fisabilillah. Sebegitu besar dan kayanya, tetapi penuh dengan keberkahan. Karena tentu Abdurrahman bin Auf sangat menjaga kehalalan rezekinya. Pantas kita garis bawahi hikmat ini. Dan yang kedua adalah, dia adalah tipe orang yang kaya, tetapi sangat takut dalam hidupnya karena dia terlalu kaya. Sampai Abul Hayyaj berkata bahwa saya pernah melihat orang tawaf di sekeliling Ka'bah. Orang itu selalu berdoa, Allahumma qini syuhha nafsi, ya Allah lindungi aku dari pelitnya, kikirnya diriku. Abul Hayyaj bertanya, siapa orang ini? Mereka menjawab, ini Abdurrahman bin Auf. Dia takut sekali menjadi orang kikir, orang yang pelit. Tapi selain itu dia juga sangat takut menjadi orang yang sangat kaya, karena dia khawatir bahwa kekayaan ini adalah bukti bahwa kebaikannya telah dia habiskan di dunia dan di akhirat tidak mendapatkan kebaikan. Itu berkali-kali terjadi dalam hidupnya. Ketika dia pernah ingin makan bersama para sahabat, dia tidak jadi makan, menangis karena dia ingat bahwa Rasulullah SAW, beliau tidak pernah makan sampai seperti kita makan, sehebat kita makan hari ini, semewah kita makan hari ini. Ketika bahkan beliau mau meninggal pun beliau menangis sejadi-jadinya. Kemudian dia mengingat orang-orang baik yang telah meninggal lebih dulu daripada dia, Mus'ab bin Umair, Hamzah, dan lebih baik, tapi mereka bahkan tidak mendapati kafan. Sementara kata Abdurrahman, saya orang sangat kaya raya, saya khawatir ini adalah kebaikannya dipercepat. Maka dari itulah mari kita raih keberkahannya. Kalau dia banyak, maka dia tidak membahayakan. Ini adalah salah satu makna keberkahan. Maka ambil berkahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab.